today was just it was everything Casey said was unbearable after about 10 or 11. Sebelum race dimulai, mantan pembalap MotoGP Colin Edwards sudah melontarkan prediksi tajam. Veda Ega Pratama tidak akan bisa menjadi rival nyata bagi Uriarte jika masih bertahan di Honda Asia. Dan jelasnya balapan kemarin sepenuhnya membuktikan ucapan pria berjuluk Texas Tornado ini. Uriarte tampil dominan dengan paket motor KTM yang komplit, mulai dari performa mesin, keseimbangan sasis, hingga analis data yang mendukung setiap detail strateginya. Rider muda Spanyol itu nyaris tanpa kesulitan menjaga ritme balap dari awal hingga akhir. Sementara itu, Veda memang sempat mencuri perhatian lewat gaya barbar khasnya, berani melakukan overtaking di titik-titik sulit, bahkan menghibur penonton dengan manuver-manuver agresif. Namun ketika masuk fase penentuan, motor Honda yang ia kendarai tampak kalah telak di sektor akselerasi maupun top speed. Kondisi itu membuat Veda hanya bisa bertahan tanpa mampu benar-benar mengancam posisi Uriarte di depan. As his teammate runs in P6. So plenty of work to do for Zani. He's going to be looking to enter that top 10 by the end of this race with things we still have 13 laps. Saya sangat suka dengan gaya balap Veda, penuh agresif dan insting alami. Tapi selama dia masih di Honda Asia, jangan harap dia bisa menempel ketat Uriarte. Itu bukan salah dia, tapi paket motor yang jauh tertinggal. Fakta di lintasan membuktikan analis Edwards sepenuhnya benar. Veda seolah berjuang sendirian melawan keterbatasan teknis, sementara rival utamanya menikmati dukungan penuh pabrikan yang siap bertarung di Moto3. Situasi ini membuat banyak pengamat sepakat bahwa Veda harus segera memikirkan masa depannya. Jika Honda Asia tidak berbenah besar-besaran, bakat luar biasa yang ia miliki akan terus terkunci di balik keterbatasan motor. Pertanyaan besar kini, apakah Honda mampu mendengarkan sinyal keras dari sosok seperti Colin Edwards? Atau justru membiarkan Veda kehilangan momentum emas untuk benar-benar menjadi pesaing utama di Eropa? Desakan datang dari para analis untuk Honda selamatkan karir Veda dan kirim ke Honda Eropa. Karir Veda Ega Pratama kembali jadi sorotan usai penampilan impresifnya di lintasan tak berbanding lurus dengan hasil akhir. Meski aksi agresif dan talenta alami Veda selalu memukau, keterbatasan motor Honda Asia membuatnya sulit benar-benar bersaing dengan rival utamanya seperti Uriarte yang dibekali paket KTM komplit. Kondisi ini memicu desakan keras dari para analis junior GP. Mereka menilai Honda harus segera bertindak untuk menyelamatkan masa depan Veda. Langkah yang paling logis menurut banyak pengamat adalah mengirim Veda ke Honda Eropa, di mana fasilitas, riset, teknis, dan dukungan sumber daya jauh lebih mumpuni. Jika Honda serius dengan karir Veda, maka mereka harus segera mengirimnya ke Eropa. Honda Asia tidak bisa lagi jadi laboratorium coba-coba. Bakat seperti Veda hanya akan tersia-siakan tanpa motor yang setara, ujar salah satu analis teknis Eropa. Para pengamat menegaskan, Moto3 bukan ajang eksperimen. Rider yang naik kelas harus datang dengan paket matang, skill, mental, dan motor kompetitif. Veda jelas punya dua hal pertama, namun tanpa dukungan teknis yang tepat, semua potensinya akan terhambat. Desakan ini makin kuat setelah melihat tren dominasi KTM di Junior GP. Sementara rider-rider KTM semakin mapan dengan dukungan penuh pabrikan, Veda justru dipaksa mengandalkan keberanian untuk menutup celah performa motor. Situasi ini jika terus dibiarkan, bisa membuat Veda kehilangan momentum emas menuju Moto3. Kini sorotan publik dan analis tertuju pada Honda. Apakah mereka akan berani mengambil keputusan penting dengan memindahkan Veda ke basis Eropa demi menyelamatkan karirnya, atau membiarkan bakat besar Asia ini terkunci dalam keterbatasan yang sama? Satu hal yang pasti, dunia balap tidak akan menunggu. Momentum emas hanya datang sekali. Veda harus berpikir untuk masa depannya. Moto3 bukan ajang coba-coba jika di tim yang salah. Nama Veda Ega Pratama kembali jadi pusat perhatian. Talenta muda asal Indonesia ini terus menunjukkan aksi berani dan penuh determinasi di lintasan. Namun keterbatasan motor yang ia tunggangi membuat hasil akhirnya kerap tidak sesuai dengan potensi besarnya. Situasi ini menimbulkan satu pertanyaan penting, kemana arah masa depan Veda? Para pengamat menilai sudah saatnya Veda benar-benar memikirkan masa depannya secara serius.
Pasalnya Moto3 bukan ajang coba-coba, level kompetisi di sana sangat ketat. Dengan dukungan penuh dari pabrikan besar dan tim yang sudah matang secara teknis maupun strategi. Red Real masuk dengan tim yang salah hanya akan terjebak dalam kesulitan, meski memiliki bakat luar biasa. Fakta di lintasan memperkuat analis tersebut. Rival-rival Veda terutama Uriarte bisa melesat berkat dukungan paket motor KTM yang komplit. Sementara Veda berjuang keras menutupi kelemahan motor Honda Asia dengan gaya balap agresifnya, yang justru beresiko tinggi bila terus dipaksakan. Banyak pihak khawatir jika keputusan besar soal tim dan pabrikan tidak segera diambil, Veda akan kehilangan momentum emas menuju Moto3. Dunia balap bergerak cepat dan kesempatan untuk berkembang di level tertinggi tidak akan datang dua kali. Kini pilihan ada di tangan Veda dan manajemennya. Apakah ia akan terus bertahan dengan segala keterbatasan atau berani mencari jalan baru demi memastikan masa depannya lebih terjamin? Satu hal yang pasti, Moto3 menuntut kesiapan penuh, bukan sekedar keberanian. Jadi menurut kalian apakah Veda harus dipindah ke Honda Eropa, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.